Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat petani kopi dimanapun Anda berada. Oke, pada kesempatan kali ini kami bisa membuatkan video untuk teman-teman petani kopi dimanapun Anda berada, bahwasanya kesuksesan di dalam bertani kopi itu dimulai dari bunga yang bermunculan. Jikalau banyak bunga bermunculan dan itu merupakan bunga-bunga yang mekar sempurna, ya, mekar sempurna, itu adalah awal kesuksesan Anda di dalam bertani kopi. Adapun eh, mekarnya bunga yang sempurna bisa serentak, ya, bisa serentak itu karena Anda melakukan beberapa hal ataupun tips-tips yang Anda lakukan sejak awal dari penyambungan. Sejak awal dari penyambungan. Jadi sejak awal dilakukan penyambungan, penyimpanan bahan, ya, penyetingan as, dan seterusnya. Apabila Anda melakukan dengan seksama dan teliti dan bersungguh-sungguh, maka pada saat bunga raya pun kopi-kopi Anda itu bisa berbunga sempurna. Di antaranya agar bunga itu sempurna, maka yang harus Anda lakukan itu setelah mempunyai bahan yang Anda produktifkan, yang akan Anda produktifkan, itu yang pertama adalah perawatan batang ataupun pohonnya. Itu juga dilakukan dengan penuh keseriusan, ya. Perawatan pada batangnya itu terutama yaitu ketika banyak muncul sekali tunas airnya. Tunas air itu upayakan jangan Anda pelihara ataupun selalu Anda bersihkan tunas airnya. Itu biasanya nempel pada batang bawah, ya, batang bawah. Kemudian yang Anda harus lakukan itu adalah melakukan pembersihan ataupun pembuangan tunas-tunas kecil, ya, tunas-tunas kecil yang bermunculan di ranting yang sudah Anda tentukan sebagai bahan produktif pada batang kopi itu, ya. Itu yang kedua. Baik itu tunas raja, tunas ranting ataupun tunas air, itu semua Anda harus bersihkan, ya. Jangan Anda kasih kesempatan hidup ataupun tumbuh di situ. Karena apa? Anda sudah mempersiapkan bahan yang akan Anda buahkan, ya. Yang akan Anda buahkan. Itu yang kedua. Yang pertama adalah membersihkan tunas airnya, yang kedua membersihkan tunas yang tumbuh pada ranting tersebut, baik raja, ranting ataupun tunas cacingnya, ya. Terus yang ketiga, jikalau batang-batang kopi yang Anda rawat itu sudah bersih dari tunas air, sudah bersih dari tunas-tunas muda yang tumbuh pada ranting, ya, sudah bersih semua, Anda harus dilihat betul, diamati dan dipelajari betul, ya. Apakah kopi-kopi Anda itu terdapat banyak hama ataupun banyak penyakit yang disebabkan karena jamur, ya. Itu Anda bisa menyimpulkan nantinya penyebab-penyebab kopi Anda itu kok tidak sehat, kok banyak sekali, itu apa, kok banyak sekali serangan hama, itu kenapa, itu Anda harus pelajari dan amati. Karena mengamati tersebut, ya, itu merupakan pelajaran yang sangat berharga. Oke, langsung saja saya berbagi dari pengalaman, ya, berbagi dari pengalaman yang saya alami pada kebun ini. Ternyata penyakit ataupun tidak sehatnya pada batang kopi tersebut itu ada beberapa faktor. Yang pertama karena itu
pada batang tersebut, pada salah satu pohon tersebut itu satu daun terlalu rimbun, itu juga kendala. Daun terlalu rimbun itu ternyata menyebabkan banyak berdatangan jamur. Karena gini, jikalau daun terlalu rimbun, maka kelembapan itu tinggi. Kelembapan pada batang kopi itu sangat tinggi. Jikalau kelembapan sangat tinggi, itu sangat memungkinkan mendatangkan banyak sekali jamur yang tumbuh atau hidup pada salah satu batang kopi tersebut. Jikalau banyak jamur yang hidup atau yang tumbuh pada salah satu batang kopi tersebut, maka itu rawan langsung terkena penyakit, ya. Bahkan kopi tersebut tidak sehat. Jikalau tidak sehat, maka pada saat atau waktu yang kita harapkan, yaitu waktu pembungaan, itu mustahil bila bunga kita tidak mekar dengan sempurna. Karena faktornya kelembapan, bukan hamanya, bukan jamurnya, faktornya kelembapan yang sangat tinggi. Jadi solusinya gimana? Solusinya yaitu daun harus Anda kurangi, ya, sesuai kebutuhan batang kopi tersebut. Artinya yang disisakan sesuai kebutuhan batang kopi tersebut. Jangan Anda hilangkan 100%, jangan. Anda harus mengurangi dedaunan yang ada pada ranting-ranting ataupun batang kopi tersebut. Harus Anda hilangkan sesuai dengan kebutuhan pada ranting atau pada batang kopi tersebut. Artinya agar tidak terlalu rimbun lah, agar tidak terlalu rimbun. Karena kan terlalu rimbun, banyak sekali jamur, banyak sekali hama-hama yang berdatangan. Karena untuk berlindung dari panasnya sinar matahari. Teduh di situ, semut di situ sangat sangat nyaman di situ pada daun-daun kopi ataupun pada batang kopi yang terlalu rimbun daunnya. Semut itu sangat nyaman. Nah, itu menyebabkan banyak sekali hama-hama ataupun penyakit-penyakit. Karena jikalau semut itu membawa sebuah atau membawa makanan-makanan pada semut tersebut, apalagi makanan tersebut itu mengandung gula, ya, itu banyak sekali mengundang hama-hama yang lain ataupun penyakit-penyakit yang lain itu, ya. Oleh karena itu, pengurangan daun bagi kami itu sangat penting, sangatlah penting sekali. Karena itu salah satu solusi. Jadi keseimbangan. Memang kelembapan itu diperlukan, tapi jangan terlalu lembab. Yang dibutuhkan adalah keseimbangan pada tanaman kopi tersebut, ya. Pada batang kopi tersebut butuh keseimbangan. Oke. Selanjutnya, tanah yang ditanami oleh tanaman kopi kita itu juga dijaga keseimbangannya. Bolehkah kita memakai pupuk sintetis? Boleh-boleh saja. Akan tetapi ekosistem yang ada pada tanahnya itu Anda harus juga bijak. Jangan dirusak, jangan dibunuh total, ya. Artinya tanah tersebut bisa hidup, bisa sehat, sehingga karena tanahnya sehat, kopi pun yang tumbuh pada tanah yang sehat, dia akan juga sehat, ya. Karena kopi tumbuh pada tanah yang tidak sehat, kopi-kopi tersebut juga tidak akan sehat, ya. Itu yang saya alami selama merawat kopi pada kebun ini, ya. Semoga bermanfaat. Apabila banyak kekeliruan dan kesalahan dan kekhilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.